Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning Stackhawk. Perkenalkan, saya Muham di divisi software khususnya. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan komunikasi antara elektron dengan PLC. PLC yang kita gunakan di Stackhawk ada banyak, namun yang sekarang untuk terhubung di TCS itu ada contohnya tuh Vexto gitu. PLC atau Programmable Logic Controller adalah microcontroller yang mana dia bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim. Dan karena alasan ini pula banyak industri yang menggunakan PLC ini. Nah, salah satunya adalah Stackhawk. Di PLC sendiri itu fungsinya adalah menghubungkan sensor dan aktuator yang ada di lapangan dengan komputer yang ada di sana juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi di dalam TCP dan UDP. Di dalam komunikasi TCP dan UDP, kita memerlukan IP address dan port untuk mengirimkan suatu paket data ke penerimanya. Nah, di dalam kasus TCP UDP itu bisa diibaratkan sebagai apabila kita mengirimkan suatu barang ke seseorang, maka kita harus menyertakan jalan si penerima dan nomor rumah si penerima. Untuk yang di TCP ini berarti jalan si penerima itu adalah IP address-nya, sedangkan nomor rumah dari si penerima itu adalah portnya. Nah, di dalam pengirimannya itu sendiri itu melalui satu kabel yang mana berisi beberapa soket dan dapat dilalui oleh beberapa komunikasi. Di sini ada contoh di mana ada klien itu mengirimkan data ke server melalui port 1000 dan sebaliknya juga dengan port 2000. Terus selanjutnya adalah di dalam implementasinya sendiri, prinsip cara kerjanya bersama dengan WebSocket, di mana kita juga menggunakan event bus untuk menyalurkan data-data yang telah diterima oleh server tadi, diterima oleh klien tadi, di mana data akan dialirkan untuk ditampilkan di layar atau dikirimkan ke perangkatnya lain atau perangkat server yang lain gitu. Nah, di sini kita juga menggunakan istilahnya topik atau nama alamat yang sama juga. Misal katakanlah di sini kita mengirim dengan trigger, maka penerimanya harus mendengarkan dengan yang topik trigger juga. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan terkait source code-nya. Untuk source code sendiri yang kami gunakan itu menggunakan library diagram, terus kemudian kita juga menggunakan event seperti yang tadi. Nah, di sini ada dua bagian di mana kita akan menerima si data dari luar kelas ini sendiri di tempat yang lain, dan satunya lagi kita akan mengirimkan data dari luar juga. Dari pembahasan kita tadi ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan dari event bus digabungkan dengan UDP ataupun TCP client itu memungkinkan untuk pemerataan data di dalam suatu code. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.